Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Saya lanjut Pak, Ya. ini masih terkait dengan kasus hukum. Ini yang masih diomongin, pernah kita bahas soal judol yang diduga melibatkan Pak Mahfud menekankan waktu itu kan bahwa peran Menkominfo sebelumnya Budi Ari itu sangat besar dalam kasus ini, dugaan Pak Mahfud ya. Bahkan diduga kuat kata Pak Mahfud. Dan ternyata Pak betul dalam perkembangan sidang terbaru pada tanggal 12 Juni kemarin itu seorang saksi mahkota namanya Denden kalau nggak salah itu menyebut lagi nama mantan Menkominfo Budi Ari bahwa Pak Budi Ari sebagai menteri itu mengetahui ada praktik pengawalan situs judi online. Kayaknya makin terang nih analisa Pak Mahfud bahwa akan gimana Pak pendapat Bapak? Tantangan tuh bagi kejaksaan ya. Tantangan bagi kejaksaan untuk mengungkap kasus itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai takut kepada orang siapa yang menjadi teman Budi Ari, ya. Apakah sesama menteri, apa aparat penegak hukum atau orang yang lebih tinggi lagi. Seharusnya itu diungkap. Ini peluang untuk melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Peluang untuk melaksanakan perintah kan? itu ya? Tanpa pandang bulu kan. Kata Presiden Prabowo tanpa pandang bulu, tanpa pandang keluarga, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, tindak saja kalau korupsi, kan gitu. Itu Pak Prabowo. Nah itu supaya digunakan sebagai dasar dan dijadikan alasan untuk kalau ada orang yang mau nego, mau berbisik, mau apa, enggak boleh Presiden udah bilang gitu. Kan gitu kan. Bisa dijadikan alat atau peluang untuk mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Nah memang tidak bisa dihindari orang, bahkan kejaksaan sendiri untuk membawa pada dugaan kuat bahwa Budi Ari itu terlibat. Pertama itu terjadi di kantor dia, di masa dia, ya. Kepada pengacaranya supaya saya ingatkan, dia bilang itu kan Pak Mahfud ada di situ, kenapa diem aja? Itu terjadi dalam kasus itu. Terjadinya kan tahun 2004, bulan Maret. 2024, Maret. Iya, itu terjadinya. Rekrutmennya dia lakukan menurut kesaksian yang muncul di pengadilan juga. Budi Ari memaksa. Ini udah nggak memenuhi syarat, pokoknya harus masuk. Kan patut diduga. Oh dalam konteks tanggal tadi kejadiannya Pak Mahfud sudah tidak menteri waktu itu ya? Bapak tidak. Berhenti di awal Januari ya? Berhenti sebagai Menko di awal Februari. Iya. Nah, Budi Ari jadi menterinya itu 18 Juli, ya kan? Lalu 3 bulan kemudian saya tinggal kan. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang sebelum itu kan sudah saya sikat semua tuh di Menkominfo, termasuk menterinya kan sudah. Nah, yang Budi Ari ini terjadi bulan Maret itu. Bahkan nanti kalau jaksa fair gitu ya dari apa yang terberitakan, baik terbuka maupun diam-diam tapi itu bisa dipercaya. Itu ada dari segmen tertentu itu dari rangkaian jalannya peristiwa itu ada berita di BAP-nya bahwa uang itu diantarkan ke rumah dinas Budi Ari dengan memakai bungkus kopi. Di BAP Pak itu ya? Ada ya keterangan itu ya? Saya ada kronologinya dari tanggal ke tanggal itu. Ada di situ. Itu kalau diungkap oleh kejaksaan, nah itu semakin memperkuat lagi. Dan menurut saya pengakuan di pengadilan, kemudian catatan di BAP, itu satu hal yang terang benderang. Ya, untuk tidak melepas Budi Ari begitu saja. Atas nama dia tidak tahu soal teknis, atas nama, dia tahu banget. Iya kan? Nggak tahu soal teknis, gimana dia yang ngatur teknisnya agar si A yang mengurus itu kan? Ya, kalau sudah jelas-jelas begitu di BAP, tuduhannya kuat sekali, kenapa polisi nggak bergerak untuk meningkatkan statusnya ya Pak ya? Sekarang ya kita bertanya kenapa sih polisi tidak langsung menjadikan satu paket tersangka? Itu satu pertanyaan sendiri. Seperti yang Bapak mengatakan seharusnya satu paket gitu ya? Seharusnya satu paket, itu satu pertanyaan sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini jaksa kan bisa nanti, hakim bisa memerintahkan. Oh ini sudah jelas kok, bawa gitu aja. Tetapi ingat mafia peradilan tuh kaitannya banyak itu. Ada pejabat, kemudian ada pengacara yang nanti bikin narasi-narasi bantahan, ada medsos, ada buzzer, ada hakim yang mungkin pernah terlibat sesuatu. Itu memang tidak mudah. Tapi kalau komitmen Pak Prabowo itu kuat,
kayak gini gampang. Tidak sulit sama sekali. Apalagi kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan ingin membersihkan kabinetnya ya. Lah ya itu. Dari anasir yang selama ini dibicarakan orang dan digaduhkan gitu ya. Iya, tapi saya berharap yang ini soal moral dan masa depan hukum di Indonesia. Dan citra pemerintahan juga, Pak. Citra pemerintahan ya. Kalau yang gini-gini masih lolos lagi pada periode ini, harapan tidak ada. Minimal ya sampai beberapa tahun ke depan gitu. Malah mungkin akan menjadi parah. Kemarin saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya. Seorang menteri? Di suatu tempat lah. Pak, susah katanya. Kenapa? Indonesia itu menjadi republik kartel sekarang katanya. Ini pengakuan dari dalam ya? Iya. Jadi negara itu kayak diatur oleh kartel itu gitu. Nah, sama dong dengan saya pendapatnya saya bilang. Tapi oke lah itu demi keamanan menteri. Tapi kalau mau ditanya kartelnya kan gampang diucapkan tanpa harus menyebut menterinya kan kita bisa sudah ditulis orang tuh kartel politik. Gampang kartel dibaca lah di mana ya. Gampang dibaca dibuka referensinya. Mungkin menteri itu baca dari tulisan itu juga dia nggak ngalami. Artinya gini kekhawatiran publik itu juga ada juga di dalam Pak ya, dirasakan juga oleh pejabat-pejabat di dalam. Iya. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.